Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, Pagi Bu. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum Ibu Guru datang tadi, apakah sudah berdoa? Sudah Bu. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Hari ini adakah teman kita yang tidak masuk? Tidak ada Bu. Oke, semua masuk ya. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Tidak Bu. Oke, Ibu Guru akan jelaskan ya. Hari ini kita akan belajar terkait berkorban. Nanti Ibu Guru akan jelaskan sedikit terkait berkorban. Nah, mungkin dari kalian ada yang ditanyakan atau yang belum dipahami, nanti bisa bertanya ya. Oke, di sini Ibu Guru akan menjelaskan sedikit terkait korban. Yang pertama ada pengertian dari korban. Korban berasal dari bahasa Arab yang yaitu korban yang artinya itu dekat. Korban sering disebut juga dengan al-udhiyah atau al-daniyah yang artinya penyembelihan hewan ternak, baik itu bisa hewan ternak sapi, kerbau, domba, ada kambing dan lain sebagainya yang disembelih pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu pada hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu pada tanggal 10 hingga 12 Zulhijjah. Jadi hari tasyrik itu tanggal 10, 11 dan 12 Zulhijjah. Tujuan dari penyembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah semata-mata. Kita sebagai umat muslim harus mengetahui dan memahami bagaimana tata cara atau hukum penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat. Selanjutnya ada hukum dari berkorban itu sendiri. Nabi Muhammad dan sahabatnya senantiasa berkorban. Bahkan Nabi Muhammad bersabda bahwasannya korban sendiri itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu, umat Islam sepakat bahwasannya berkorban itu disyariatkan sebagaimana keterangan ulama. Namun ada perbedaan pendapat mengenai hukum dari berkorban itu sendiri oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang hukum berkorban itu wajib bagi yang mempunyai kelapangan rezeki. Namun ada pendapat ulama yang lainnya bahwasanya hukum berkorban adalah sunnah muakkad. Dari perbedaan pendapat para ulama tersebut, mereka mempunyai dasar atau landasan yang kuat. Dan ada ulama yang memberikan jalan keluar atas perbedaan tersebut. Ia menasihatkan begini: bagi yang mempunyai kelapangan rezeki, maka berkorbanlah, karena dengan berkorban hati kita menjadi tenang dan selanjutnya syarat hewan korban. Ada beberapa syarat hewan korban. Selanjutnya syarat hewan kurban. Dalam memilih hewan kurban kita tidak boleh asal memilih karena semua sudah ada syarat dan ketentuannya. Adapun syarat dan ketentuannya yang pertama itu termasuk bahinatul an'am. Bahinatul an'am sendiri artinya hewan ternak. Jadi hewan yang kita korbankan termasuk salah satu dari jenis hewan ternak seperti kambing, unta, domba, terus ada sapi dan lain sebagainya. Intinya termasuk binatang ternak. Selanjutnya pemerolehan hewan tersebut. Hewan harus diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan yang haram, seperti hewan ternak dari hasil mencuri atau korupsi, riba, judi dan lain sebagainya. Selanjutnya
hewan tersebut sehat dan tidak cacat. Ada 4 macam atau jenis hewan tersebut dikatakan cacat. Yang pertama, salah satu matanya itu buta, terus ada kakinya yang pincang, terus keadaan hewan tersebut itu kurus sehingga sumsum tulangnya itu tidak kelihatan. Dan yang terakhir itu hewan tersebut sakit dan telah terjangkit. Selanjutnya ada usia atau umur hewan yang kita kurbankan sesuai syariat. Untuk sapi ya, umurnya atau telah berusia 2 tahun, yaitu berarti memasuki tahun ketiga seperti itu. Untuk unta itu telah genap berusia atau berumur 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Untuk kambing genap berusia atau berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Dan untuk domba itu telah berumur 6 bulan atau memasuki bulan ke-7 seperti itu. Dan untuk yang terakhir syaratnya itu hewan kurban itu bisa dilakukan secara urunan atau petungan atau secara rombongan seperti itu. Namun di dalam satu rombongan terdapat batas maksimal jumlah pesertanya. Untuk kambing jumlah maksimalnya itu sebelum ke kambing kita ke sapi ya. Untuk sapi jumlah batas maksimalnya itu untuk 10 orang. Untuk saya ulangi. Untuk unta ya, unta itu jumlah maksimal rombongan di dalam satu rombongan itu 10 orang. Untuk sapi jumlah maksimalnya itu 7 orang. Namun untuk kambing tidak boleh tidak boleh petungan atau secara selanjutnya itu waktu pelaksanaan berkurban. Ibu guru tadi sudah menjelaskan sekilas terkait waktu pelaksanaan berkurban, yaitu setelah sholat, yaitu pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Untuk pelaksanaannya bisa dilakukan siang, sore, maupun pagi hari. Namun yang lebih afdal itu atau yang lebih utama, penyembelihan dilakukan pada hari raya Idul Adha setelah sholat Idul Adha ya, dan sebelum memasuki waktu sholat zuhur seperti itu. Selanjutnya sunnah-sunnah atau anjuran dalam berkorban. Banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ya dalam berkorban. Seperti yang pertama itu, hewan yang kita kurbankan itu kita sembelih sendiri. Misalnya kita belum mampu atau tidak mampu ya, kita bisa datang dan menyaksikan proses penyembelihan itu hewan tersebut. Selanjutnya hewan tersebut kita hadapkan ke arah kiblat. Selanjutnya sebelum disembelih kita disunahkan untuk membaca basmalah. Yang lebih sempurna itu Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya membaca takbir sebanyak 3 kali dan kita berdoa memohon agar apa yang kita korbankan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk pengikatan ya, hewan itu bagian leher dan juga kaki yang sebelah kiri itu diikat erat-erat. Namun untuk 2 kaki yang sebelah kanan itu kita renggangkan. Hal ini memberikan peluang untuk si hewan yang akan disembelih untuk bergerak seperti itu. Selanjutnya ada jika kita berkorban untuk tidak memotong kuku dan rambut sebelum hewan tersebut disembelih. Selanjutnya kita tidak boleh memperlihatkan penyembelihan hewan yang satu dengan hewan yang lain. Dan yang terakhir itu ada jika kita menyembelih ya, untuk kita diusahakan untuk menutupi leher hewan yang disembelih itu dengan kain atau dengan daun yang lebar. Dan
eh, untuk hewan yang yang lehernya pendek seperti kambing dan sapi itu bisa dipotong, disembelih itu bagian tengah lehernya. Namun untuk yang seperti unta yang yang lehernya itu panjang bisa disembelih dekat dengan anggota tubuh. Sekian penjelasan dari Ibu Guru. Mungkin ada materi yang belum paham atau ingin ditanyakan? Ada Bu, izin bertanya. Ya. Apabila berkurban dilakukan pada tanggal 14 Dzulhijjah, apakah diperbolehkan atau tidak? Oke, jawaban yang sangat bagus. Ibu Guru akan menjawab. Pengertian berkorban sendiri adalah ibadah penyembelihan hewan ternak, baik itu sapi, kerbau, unta, domba, pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada saat Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11 hingga 12 Dzulhijjah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi misalnya kita berkorban pada tanggal 14 Dzulhijjah, maka tidak diperbolehkan. Hukum dari berkorban pada tanggal tersebut adalah haram. Misalnya ada seseorang yang tetap melakukan berkorban, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa seperti itu. Jadi berkorban hanya dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 11, dan 12 Dzulhijjah. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ingin belum paham terkait materi? Tidak Bu. Oke. Jika tidak, berhubung waktu sudah selesai, Ibu Guru cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Ibu Guru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.